Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali di channel Rumah Jahit Mutia. Nah, di tutorial kali ini saya akan share ke teman-teman bagaimana cara membuat pola kerah rebah seperti ini dengan variasi ada rempel di bagian ujungnya. Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuat pola dan cara menjahitnya, simak video saya sampai habis ya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah siapkan pola depan dan juga pola belakang. Ini adalah pola dasar ya, teman-teman. Untuk membuat pola kerah rebah, kita perlu merubah ukuran kerung lehernya. Nah, di sini saya menurunkan untuk di bagian bahunya itu saya turunkan 1 cm dan bagian depannya juga saya turunkan 1 cm. Ini adalah untuk kerungan leher bagian belakang. Lalu kita bikin kerungan yang baru. Untuk bagian pola depan, karena tadi di belakang sudah kita kurangi 1 cm untuk bagian bahunya, maka di bagian bahu maka bagian bahu yang pola depan kita kurangi 1 cm dan untuk di depannya ini kita turunkan 1,5 cm. Lalu kita bikin kerungan baru ya, teman-teman. Untuk turunnya ke bawah untuk yang bagian depan itu bisa lebih turun lagi 2 cm ataupun 2,5 cm tergantung berapa lebar yang teman-teman inginkan. Nah, untuk yang pola depan ada perubahan sedikit. Nah, di ujung bahunya ini kita turunkan 1,5 cm ya, teman-teman. Nah, karena nanti kita akan membuat pola kerah rebahnya seperti ini ya. Nah, nanti kita akan membuat pola kerah rebah. Ya, jadi kita satukan pola depan dan belakang itu pas pada garis baru yang kita buat ini ya, teman-teman. Oke, bukan pada garis awalnya, tapi pada garis yang baru yang sudah kita turunkan 1,5 cm. Lalu kita letakkan pola yang sudah kita rubah tadi, yang sudah kita kurangin ya. Lalu kita tempelkan di kertas. Nah, seperti ini. Nah, untuk pola belakang, jangan lupa ya teman-teman, berhimpit dengan garis yang sudah kita turunkan 1,5 cm tadi. Nah, di sini. Lalu kita akan membuat pola kerah rebahnya mengikuti pola leher ini. Kita ikuti saja ya teman-teman kerungannya, kerung leher ini. Oke, setelah itu untuk lebarnya ini selera. Di sini saya menggunakan lebar 4 cm. Teman-teman bisa menggunakan 5 atau bahkan ada yang 7 atau bahkan ada yang lebih lebar dari itu juga selera. Di sini saya cukup menggunakan 4 cm saja. Lalu kita hubungkan titik-titiknya ini. Nah, kalau teman-teman ingin bentuknya kotak seperti ini, maka polanya sampai di sini sudah selesai. Tapi kalau ingin sedikit berubah, di sini saya akan membuat polanya itu agak melengkung ya. Jadi di sini saya mundurkan 1,5 cm, lalu saya bikin lagi garis baru, lalu kita bikin lengkungan seperti ini. Jadi nanti hasilnya melengkung di bagian depannya ya, teman-teman. Lalu ini tinggal kita potong. Oke, ini kerahnya sudah jadi. Kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini saat ditempelkan ke baju. Lanjut kita ke proses pemotongan polanya di kain. Ini kita letakkan polanya ini di bagian buruk kain, lalu kita tandai menggunakan kapur jahit. Penandaan ini digunakan untuk membantu kita saat proses penjahitan nanti. Jadi kita lebih mudah ya, tinggal mengikuti garis kapur yang sudah kita buat. Lalu kita gunting dengan kampuh 1 cm.
Ini kita bikinnya rangkap 2 ya teman-teman, ini untuk yang, sisi sebelah kanannya dulu. Oke, jadi kita bikinnya itu 4 lembar, 1 sisinya itu 2 lembar ya. Nah, ini untuk sisi kiri dan kanannya. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke proses, penjahitannya. Jadi yang kita jahit adalah bagian bawah saja, yang atasnya tidak, karena nanti akan kita sambungkan dengan kerungan leher. Karena saya akan menggunakan rempel di bagian bawahnya, jadi kita siapkan dulu rempelnya. Rempelnya ini panjangnya boleh 1,5 kali dari panjang leher bagian bawah ataupun 2 kalinya, tergantung selera saja, pengen lebih mengkerut atau tidak terlalu mengkerut. Lalu kita sisipkan nanti di bagian ini ya teman-teman. Oke, ini dia. Nah, untuk gambaran nanti hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman, hasil kerahnya itu. Dia kan ada 2 sisi, jadi satu sisinya sudah saya jahit terlebih dahulu, seperti ini. Nah, ini nanti adalah hasilnya. Nah, cara menjahitnya adalah seperti ini. Kita jahit dulu bagian rempelnya. Di sini saya menggunakan lebarnya 3 cm, lalu saya lipat 2. Jadi setengah senti untuk kampuh dan 1 cm itu adalah lebar kerutannya nanti. Jadi semacam bis gitu ya teman-teman. Oke, ini saya jahitnya dengan jahit renggang karena nanti akan dikerut. Lalu kita kerutkan seperti ini sampai panjangnya ini sesuai dengan panjang kerah yang nanti akan kita tempelkan ini. Nah, kita ukur dulu. Nah, sudah sama, tinggal kita pasangkan. Bagi pemula, saya sarankan untuk menjahitnya terlebih dahulu ke salah satu bagian kerah. Tapi kalau sudah mahir, bisa langsung menjahit 2 sekaligus sambil dengan rempelnya ini. Nah, ini saya contohkan untuk pemula ya teman-teman. Jadi kita satukan dulu bagian rempel dengan bagian kerahnya. Ini kita satukan, kita jahitnya di atas kain yang baik, bukan kain yang buruknya ya. Nah, kita jahit sesuai mengikuti tadi bekas jahitan dari rempel itu ya teman-teman. Oke, kalau sudah, nah seperti ini. Lalu kita tutup dengan bagian yang satunya lagi. Nah, jadi di sini adalah fungsi dari kapur jahit tadi ya. Nah, ini kita tinggal menjahit saja mengikuti garis kapur jahit yang sudah kita bikin tadi. Saat menjahit, teman-teman pastikan benar-benar mengikuti garis yang sudah kita buat agar hasilnya bagus. Nah, setelah ini kita cacah ya teman-teman agar saat dibalik nanti hasilnya melengkung dengan bagus. Oke, lalu ini kita balik dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita satukan dengan bagian lehernya. Oke, sebelum kita satukan dengan bagian lehernya, kita tandai dulu bagian tengah dari kerung lehernya. Setelah itu kita letakkan kerah rebahnya ini dari ujungnya ini kan ada tempat kancing ya. Nah, cara menyatukannya ini pas di sambungan antara tempat kancing dengan leher. Jadi antara kain putih dan kain oranye seperti ini. Nah, pas di ujungnya ini. Lalu kita
jepit. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal kita jahit mengikuti kampuh yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini saya menggunakan kampuh 1 cm. Lalu kita pentulin sekeliling, pastikan ujung dari kerahnya ini pas berada pada tengah kerung leher. Nah, ini sudah saya pentulin sekeliling, ini tinggal kita jahit saja. Jahit terus sampai ke ujung, pastikan tidak ada bagian yang terlipat ya teman-teman. Untuk di ujung yang satu lagi, proses penyelesaiannya sama seperti yang ujung satunya yang tadi. Lalu kita balik, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai pemasangannya, tapi kan ini masih terbuka ya teman-teman. Ini kita perlu bikin untuk bisbannya. Nah, cara membuat bisbannya sama seperti membuat bisban leher. Kita siapkan dulu kainnya. Ini kain serong ya teman-teman. Lalu kita jahit. Jangan lupa ini menggunakan kain serong agar nanti hasilnya tidak melintir. Nah, setelah itu ini tinggal kita jahit. Nah, ini dia jahit di sekeliling bagian kerungan leher ini ya teman-teman, seperti ini nih. Untuk kampuhnya atau untuk jahitannya, teman-teman tinggal mengikuti bekas dari jahitan yang pertama tadi. Kita jahit terus sampai ke ujungnya. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita tindas dulu ya teman-teman jahitannya tadi. Sebelum ditindas, jahitan antara kerung leher dengan dengan kerahnya ini perlu kita tipiskan dulu agar tidak terlalu tebal nanti hasilnya. Nah, setelah kita gunting, lalu ini kita tindas dulu jahitan untuk bisbannya ini, pelapisnya ini. Kita tindas sampai ke ujung. Nah, setelah selesai baru kita jahit untuk bagian bisbannya ini, untuk bagian penyelesaiannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tinggal dijahit sampai ke ujung. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Jadi, nah ini sudah jadi ya teman-teman kerahnya. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini
Nah, kalau ada yang teman-teman tidak paham, boleh tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini.